Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita kembali lagi pada perenungan pagi di hari Rabu tanggal 27 Oktober di minggu terakhir pada bulan Oktober tahun 2021. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan luar biasa dan pada tanggal hari ini kita masih dihimpunkan Tuhan untuk boleh mengikuti renungan pagi dan hendak melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudaraku, mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat karunia yang begitu luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam kehidupan kami, Tuhan tetap menjaga, menyertai kami, sehingga kami boleh ada di pagi hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan, datang untuk mengawali seluruh aktivitas kami di dalam perenungan Sabda Bina Umat Pagi. Tuhan, biarlah Tuhan boleh hadir dalam hati dan setiap kami, sehingga kami boleh dimengerti oleh hikmat Tuhan, dan kami boleh memahami firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara terkasih, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran, Keluaran pasal 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Semoga kita dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Hari Sabat bagi bangsa Israel adalah hari yang penuh sukacita, karena mereka telah mengalami pembebasan di tanah Mesir. Kita bisa melihatnya juga dalam Ulangan 5 pasal 14-15. Di mana ada perhentian, dan pemberhentian itu satu hari itu adalah keluarga umat Israel tidak melakukan apapun. Mereka fokus ibadah kepada Allah. Ini sebuah ketetapan yang penting untuk dijalani, saudaraku. Oleh sebab itu, pada pembacaan kita di pagi hari ini, Allah menghendaki umat Israel untuk di hari ke-6 mereka mempersiapkan diri dengan cara mereka mempersiapkan roti untuk 2 hari. Untuk apa? Untuk persediaan mereka tentunya. Dalam kehidupan bangsa Israel, Allah tetap memberkati bangsa Israel. Bangsa Israel harus percaya bahwa Allah lah yang memberi mereka kecukupan, serta Allah menjamin bahwa tidak ada seorang yang berkekurangan karena melayani Allah. Maksudnya dengan menanti hari Sabat itu sama halnya melayani Allah dalam keluarga, bersama keluarga. Mereka diarahkan untuk membakar roti dan memasak roti bukan di hari Sabat, agar mereka tidak banyak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu melaksanakan hari Sabat datang kepada Allah. Apakah ada penyertaan Tuhan bagi mereka? Ada. Apa itu? Tuhan memberikan mana yang mereka sudah simpan untuk dimakan pada hari Sabat dan tidak akan busuk. Ini janji Tuhan pada pembacaan kita di ayat yang ke-24, di mana rasanya akan tetap manis dan tetap enak. Itu terjadi kalau mereka menaati apa yang diperintahkan Allah. Namun jika mereka melawan perintah Allah, mana mereka yang sudah mereka mempersiapkan bisa jadi akan menjadi busuk. Di ayat yang ke-20. Ketika semua bisa tercukupi dalam kehidupan bangsa Israel, ini adalah sukacita yang luar biasa bagi umat Israel pada saat itu. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sukacita yang luar biasa
yang boleh kita terima pada masa saat ini. Sukacita tidak dapat didapatkan melalui materi yang berlimpah saja. Tidak diperoleh melalui psikoterapi, dan sudah jelas tidak didapatkan melalui obsesi terhadap diri sendiri. Lalu pertanyaannya, di manakah sukacita itu bagi kita, saudara? Sukacita itu kita imani ada di dalam Kristus. Mengenal Kristus menjadi pribadi yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mengenal Kristus itu memahami bahwa diri kita sebenarnya dan seutuhnya membutuhkan Tuhan. Melalui pemahaman rohani inilah yang sejati di dalam kehidupan kita untuk lebih mengenal Kristus. Karena tidak mungkin bagi seorang yang memegahkan diri, mengandalkan hikmat duniawi, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekayaan atau kebaikannya, dapat bersukacita di dalam Kristus. Tapi hanya dilakukan di dalam Kristus, hanya di dalam hikmat dan kuasanya, hanya di dalam kekayaan dan kebaikannya, hanya di dalam diri Kristus saja. Kalau segala sesuatu kita pusatkan berdiam di dalam Kristus, apa yang akan terjadi? Sukacita kita akan penuh. Kita akan berlimpah dengan sukacita. Karena bersama kita imani tidak ada sukacita yang sejati di luar Allah. Tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa kuasa Allah, saudaraku. Mungkin ada, tapi sifatnya terbatas. Sifatnya tidak kekal. Karena sukacita yang abadi itu asalnya dari Allah. Kehidupan kita yang disertai oleh Allah hingga hari ini, itu bukti nyata kasih Tuhan. Dan kita harus menerimanya dengan sukacita. Apapun yang akan terjadi, meski kita khawatir apa yang akan kami makan, apa yang akan terjadi nanti ketika kita akan menjalani kehidupan, tapi awalilah itu dengan sukacita dan bersyukur. Di pagi hari ini ada kuasa Tuhan yang boleh saya dan juga saudara terima. Dan itu kita jadikan sukacita yang luar biasa untuk bisa semangat menjalani kehidupan kita di hari ini. Dan demikian juga dalam konteks pembacaan kita tadi. Hari Sabat yang ditetapkan sebagai hari istirahat yang sudah ditetapkan Allah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk datang beribadah bersama keluarga. Kenapa harus demikian? Sebab hari Sabat adalah hari sukacita. Orang tidak bekerja, datang kepada Tuhan bersyukur atas setiap kegiatan yang sudah dilalui. Dan ada hari tertentu untuk datang kepada Tuhan, yaitu di hari Sabat, yang mana hari yang dikuduskan Allah. Tetapi tidak berarti bahwa hari-hari di luar hari Sabat itu tidak penting. Tapi di mana kita mengingati bahwa ada peringatan khusus bagaimana kita merefleksikan kehidupan kita. Atau pada saat itu bangsa Israel melihat bahwa penyertaan Allah begitu luar biasa terjadi ketika mereka boleh beraktivitas melakukan apapun, dan ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Kita juga diberi Tuhan ada di hari kita beristirahat dari setiap aktivitas kegiatan kita, yaitu di hari Minggu. Hendaknya kita memberi diri berjumpa kepada Tuhan dalam rangka ungkapan syukur kita selama satu sepekan Tuhan sudah menjaga dan memelihara kehidupan kita. Mengapa demikian? Sebab Kristus yang adalah roti hidup tadi sudah melakukan penebusan yang luar biasa bagi umatnya, dan itu menjadi sukacita yang besar bagi kita. Banyak sukacita yang besar bagi kita. Setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, karya penebusan Tuhan, mujizat yang boleh kita alami masing pribadi, berkat Tuhan yang luar biasa yang melimpah dalam kehidupan kita, kesehatan, materi, apapun itu yang boleh saudara dan saya alami, itu sukacita luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Kita harus mensyukuri itu. Dan ada hari tertentu bagaimana kita merefleksikan, berterima kasih, memperingati bahwa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Setiap persekutuan kita hari demi hari, perjumpaan kita dalam Kristus di dalam doa-doa yang baik, niscaya kita tidak pernah akan sia-sia kehidupan kita. Persekutuan kita yang kita lakukan hari demi hari, hendaknya membawa kita menjadi pribadi yang tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya tidak ada yang rugi jika berjalan maju bersama sang sumber sukacita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari saudaraku kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena di pagi hari ini kami tetap diberikan kekuatan, diberikan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kami merasakan bahwa setiap hari kami ada dalam perlindungan Tuhan. Hari demi hari kami dibimbing, disertai, dilindungi Tuhan untuk kami boleh ada di sampai hari ini. Terima kasih Bapa, sukacita yang luar biasa yang boleh kami terima. Dan ketika saat ini Tuhan kami hendak melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami, sehingga kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan, melanjutkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami yang akan bekerja, kami yang akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, usaha kami, sekolah kami, studi kami, apapun itu Tuhan. Kami mau taruhkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam meninggalkan kami, tetapi kami selalu ada dalam perkenanan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami siap melanjutkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan sukacita yang sudah terlebih dahulu Tuhan berikan. Dan kami bawa sukacita itu dalam kehidupan kami, memancarkannya kepada sesama kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dari awal, pertengahan hingga nanti malam hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.